Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian hadir dengan semangat baru dan pikiran yang terbuka. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin mengajak kalian merenung. Pernahkah kalian berada dalam situasi percakapan, tapi merasa tidak benar-benar didengarkan? Atau malah sebaliknya, kalian pernah menyampaikan sesuatu dengan penuh semangat, tapi lawan bicara kalian justru tampak bingung? Nah, adik-adik mahasiswa, itu adalah salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif. Hari ini kita masuk ke dalam suatu topik yang penting, yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia profesional dan dunia sosial, yaitu tentang menyusun strategi komunikasi efektif dalam membangun relasi. Tapi adik-adik mahasiswa, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada kalian, mungkin pernah kalian mengalami. Siapa di antara kalian pernah kesulitan menyampaikan pendapat dalam organisasi? Atau siapa yang pernah mencoba menjelaskan sesuatu dengan baik, tapi malah menimbulkan kesalahpahaman? Itu. Jadi mungkin adik-adik pernah mengalaminya. Jadi, perlu kalian mahasiswa, adik-adik mahasiswa pahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar berbicara dan menulis. Komunikasi itu seni, ada strategi di dalamnya, ada pertimbangan audiens, waktu, media, dan gaya penyampaian. Semua itu kita pelajari secara bertahap. Dan ingat, materi hari ini adik-adik bukan hanya untuk memenuhi tugas kuliah kalian, untuk menghadapi ujian, tetapi juga untuk membekali kalian menjadi komunikasi yang bijak, efektif dalam kehidupan nyata, baik sebagai pemimpin organisasi, komunikator publik, konten kreator, ataupun sebagai pribadi yang mampu membangun relasi yang sehat. Seperti itu. Saya berharap perkuliahan hari ini tidak satu arah, jadi saya secara terbuka membuka suatu pertanyaan, tanggapan, atau bahkan contoh dari pengalaman adik-adik sendiri. Kita belajar bukan hanya sekedar teori, tetapi hari ini kita membahas realitas yang pernah adik-adik mahasiswa alami. Mungkin sebelum saya memulai pembelajarannya, saya tampilkan RPS dulu, yaitu rancangan pembelajaran semester kita hari ini. Kita masuk pada pertemuan ke-6. Baik, mahasiswa, kita masuk pada topik pembahasan hari ini. Jadi, kita masuk pada topik strategi komunikasi efektif dalam membangun relasi. Jadi, adik-adik perlu ketahui bahwa strategi komunikasi efektif dapat dipahami, sebagai suatu rencana komunikasi yang disusun secara sadar, terarah, dan terukur dengan tujuan agar pesan disampaikan dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh penerima pesan. Menurut Evers M. Rogers, dia adalah pakar komunikasi yang menggagas teori diffusion of innovation. Dia menekankan pentingnya komunikasi antar individu dalam penyebaran inovasi yang hanya akan berhasil jika komunikasinya efektif dan terarah. Jadi menurut dia bahwa indikator keberhasilan komunikasi itu dilihat dari efektifnya komunikasi itu dan arah komunikasi itu. Kemudian strategi komunikasi kita di sini membagi ada 4. Yang pertama pesan. Jadi pesan harus jelas dan mudah dipahami. Jadi mahasiswa sekalian, dalam strategi komunikasi ini salah satu unsur terpenting untuk menentukan keberhasilan adalah pesan yang jelas dan mudah memahaminya. Tanpa kedua hal ini, bahkan pesan yang bermuatan besar sekalipun bisa kehilangan makna. Eee Bayangkan seorang guru bicara, lembaga pemerintah menyampaikan informasi tentang vaksinasi, namun menggunakan istilah-istilah medis yang sulit dimengerti masyarakat awam. Apa yang terjadi? Publik bingung, bahkan bisa muncul penolakan. Karena itulah dalam komunikasi publik, prinsip kejelasan harus menjadi prioritas utama. Kejelasan artinya adalah pesan yang disusun dengan gaya bahasa yang lugas, tidak ambigu, dan langsung ke inti pesan. Kemudian yang kedua adalah gaya komunikasi atau communication style. Dalam dunia public relation, gaya komunikasi menjadi salah satu bentuk elemen utama yang menentukan efektivitas penyampaian pesan. Sebuah pesan yang baik sekalipun bisa gagal menyentuh sasaran apabila tidak disampaikan dengan gaya komunikasi yang sesuai. Oleh karena itu, ada dari mahasiswa yang pada pertemuan kali ini kita wajib mengetahui sebagaimana gaya komunikasi memainkan peran penting dalam membangun relasi, mempengaruhi opini,
dan membentuk citra lembaga atau organisasi, seperti itu. Jadi gaya komunikasi adalah, cara seorang atau suatu institusi menyampaikan pesan baik secara verbal maupun nonverbal dalam berbagai konteks komunikasi. Gaya ini mencerminkan sikap, karakter, bahkan nilai-nilai yang dianut oleh komunikator. Oleh karena itu, mengenali dan memilih gaya komunikasi yang tepat bukan sekedar persoalan teknis, melainkan juga sebagai strategis. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu waktu dan saluran komunikasi, yaitu timing dan channel. Dalam praktik gaya komunikasi publik, terutama dalam dunia public relation, dua aspek yang sering kali dilupakan namun sangat menentukan efektivitas komunikasi, yaitu adalah waktu dan saluran komunikasi. Keduanya bukan hanya sebagai teknis pelengkap, melainkan bagian dari strategi utama dalam menyampaikan pesan. Kesalahan dalam memilih waktu atau saluran komunikasi bisa berakibat pada gagalnya pesan yang diterima dengan baik, bahkan bisa menimbulkan krisis yang lebih besar. Bayangkan, adik-adik mahasiswa, jika, seorang juru bicara pemerintah menyampaikan klarifikasi penting tentang isu nasional, tetapi yang dilakukan saat masyarakat sedang fokus pada bencana besar atau hari libur nasional. Sebaik apapun isinya, pesan tersebut bisa tenggelam atau bahkan dianggap tidak peka. Inilah pentingnya memahami waktu komunikasi, seperti itu. Adik-adik mahasiswa perlu kalian pahami bahwa public relation yang profesional harus peka terhadap situasi, waktu yang tepat untuk merespon isu, membangun narasi, atau melakukan klarifikasi. Waktu yang dipilih harus sesuai dengan kesiapan publik untuk menerima pesan. Jangan sampai pesan strategis justru dirilis saat masyarakat sedang emosional, panik, atau tidak siap untuk mencerna informasi secara rasional. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah target atau sasaran atau target audience. Adik-adik mahasiswa, kalian perlu ketahui bahwa dalam setiap kegiatan komunikasi tidak ada yang lebih penting selain mengetahui kepada siapa kita menyampaikan pesan. Tanpa mengenal target atau sasaran komunikasi, pesan akan berisiko salah sasaran, tidak dimengerti, bahkan ditolak mentah-mentah. Oleh karena itu, dalam strategi komunikasi, mengenali target audiens adalah titik awal dari semua langkah yang kita ambil selanjutnya. Seperti itu adik-adik. Jadi, target audiens adalah sekelompok individu atau komunitas yang menjadi sasaran utama untuk, sebagai, pesan komunikasi. Mereka bisa sangat luas, sangat spesifik tergantung pada tujuan komunikasi itu sendiri. Dalam dunia public relation, mengidentifikasi target audiens bukan sekedar mengenali siapa mereka, tetapi juga memahami latar belakang, nilai, preferensi, dan bahkan psikologi mereka. Eee, jadi mahasiswa, perlu menyadari bahwa target audiens bukanlah angka semata. Dalam tabel statistik, mereka adalah manusia dengan karakter, kebutuhan, dan cara berpikir yang beda-beda. Oleh karena itu, proses dalam mengenai audiens harus dilakukan secara mendalam berbasis riset yang valid. Kemudian proses ini bisa dilakukan secara survei, wawancara analisis data, atau bahkan di sosial media atau observasi secara langsung. Jadi dalam praktek kehumasan atau public relation, pemahaman terhadap audiens juga membantu mencegah konflik yang krisis. Banyak krisis komunikasi yang terjadi, oleh karena itu organisasi gagal membaca ekspektasi atau sensitivitas publik. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, di sini kita perlu mengenali siapa bagian dari audiens sebagai manajemen atau risiko komunikasi itu sendiri. Seperti itu. Baik, adik-adik, tadi kita membahas tentang strategi komunikasi dalam public relation. Sekarang kita membahas tentang masuk pada tujuan strategi komunikasi dalam public relation. Kita membagi 4 di sini. Yang pertama, membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, yaitu adalah proses menjalin interaksi dan komunikasi yang saling berkesinambungan antara dua pihak, misalnya antara organisasi dan publik dan individu dengan individu yang lainnya, dengan dasar saling percaya dan saling memahami dan saling memberikan manfaat. Hubungan ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka, empatik, dan konsisten, serta ditopang oleh komitmen untuk mendengarkan kebutuhan saling satu sama lain. Dalam konteks public relation, hubungan ini seperti
Ini sangat penting agar organisasi tidak hanya dikenal tetapi juga dapat dipercaya dan didukung berkelanjutan oleh publiknya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas lembaga di mata publik. Berarti membangun citra positif integritas lembaga melalui komunikasi yang jujur, transparan, dan konsisten. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi yang akurat, menepati janji, merespon kritik secara bijak, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan harapan publik. Ketika lembaga mampu bersikap profesional terbuka, publik akan merasa yakin dan percaya bahwa lembaga tersebut layak didukung dan dihormati. Begitu adik-adik mahasiswa. Selanjutnya, adik-adik perlu kita ketahui menjaga konsisten pesan lembaga, itu juga sangat penting. Berarti memastikan bahwa semua informasi dan komunikasi yang disampaikan lembaga, baik melalui media, perwakilan resmi, maupun melalui saluran internal, memiliki kesamaan nilai, nada, dan tujuan. Jadi tidak ada yang beda. Nah, jadi konsistensi ini sangat penting agar pesan lembaga tidak membingungkan publik, malah membangun citra yang kuat, serta memperkuat identitas dan kepercayaan terhadap lembaga dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat di sini adalah mengelola persepsi publik dan media. Itu juga sangat penting demi informasi. Berarti ada dari mahasiswa kita mengetahui bahwa mengatur cara lembaga dipahami dan dinilai di masyarakat serta media massa. Hal ini dilakukan melalui strategi komunikasi yang tepat, seperti penyampaian informasi yang luas, respon cepat terhadap isu, serta membangun hubungan baik dengan jurnalis. Tujuannya adalah menciptakan citra positif, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga reputasi lembaga di mata publik. Jadi, teman-teman mahasiswa, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara, menyampaikan pesan, melainkan bagaimana kita merancang komunikasi yang tepat, sasaran, penuh makna, dan membangun hubungan yang kuat serta berkelanjutan. Begitu adik-adik mahasiswa. Oke, baik adik-adik, kita sekarang masuk pada sesi kesimpulan. Dari pembahasan hari ini, kita memahami bahwa strategi komunikasi efektif adalah kunci dalam membangun relasi yang kuat dan berkelanjutan. Komunikasi bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi bagaimana pesan tersebut bisa dirancang dan ditunjukkan kepada audiens yang tepat, sampaikan melalui saluran yang sesuai, dan membangun kepercayaan. Pelajaran hari ini juga adik-adik mahasiswa bisa mengambil sikap dalam menjalin hubungan, apakah bersama teman, apakah bersama keluarga, karena tujuan dari komunikasi itu bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi kita bisa menjalin hubungan seperti itu. Tuhan, bahkan Tuhan mengajarkan kita eh, bukan hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Tuhan mengajari kita hubungan kepada manusia. Jadi saya sampaikan sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan hari ini adik-adik mahasiswa bisa mengambil pengetahuan dan pemahaman dari sini, dan saya sampaikan sekali lagi untuk adik-adik, saya sangat terbuka terhadap pertanyaan serta pengalaman adik-adik bisa diceritakan, maka saya sampaikan dapat adik-adik mengirim pertanyaan pada kolom komentar. Mari kita berdiskusi dalam materi ini. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Sangat-sangat berterima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.